Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Raden Azmiti Rajapi dari kelas Akuntansi Syariah 3D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimana yang telah dikasih oleh Bapak. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tushrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Surah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitanu innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Adapun surah yang ketiga, Quran surah Al-An'am ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dan baiklah, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut para ahli? Jelaskan. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, pembelian, dan setelah pembelian. Soal yang kedua, jelaskan manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Manfaat dari memahami perilaku konsumen dalam bisnis. Secara garis besar, memahami konsumen dalam bisnis dapat membantu perusahaan untuk menggunakan strategi pemasaran yang tepat sehingga menghasilkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Dengan demikian, jika Anda dapat memahami perilaku konsumen, Anda dapat melakukan evaluasi bisnis serta merancang strategi pemasaran kepada konsumen yang tersegmentasi. Soal yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Yang pertama ada faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, dan latar belakang lainnya. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis ini meliputi respons individu berdasarkan persepsinya dan sikapnya terhadap capaian. Yang ketiga ada faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Adapun soal yang keempat, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Yang pertama, faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, seperti pertama ada usia dan tahap daur hidup, yang kedua ada pekerjaan, yang ketiga kondisi ekonomi, yang keempat gaya hidup, dan yang kelima kepribadian dan konsep diri. Soal yang kelima, jelaskanlah apa yang termasuk faktor psikologis. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia.
Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologi ini seringkali kita dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Soal yang keenam, bagaimana faktor psikologis mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor psikologis meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campaign. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan faktor sosial? Menurut Bloom dalam Sutrisno, faktor sosial adalah faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan kerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Adapun menurut Hasibuan, faktor sosial meliputi besarnya balas jasa yang diterima dari hasil kerjanya agar dapat membeli kebutuhan-kebutuhan. Sedangkan menurut Gibson, faktor sosial atau faktor ekstrinsik dalam konteks pekerjaan meliputi gaji atau upah. Soal yang ke-8, bagaimana faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Faktor sosial ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan yang juga tercakup dalam faktor ini. Faktor-faktor sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kelompok referensi. Yang kedua, keluarga. Dan yang ketiga, ada peran dan status. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap adalah bagaimana pendapat atau penilaian orang atau responden terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, sehat, sakit, dan faktor resiko kesehatan. Sikap merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespon stimulus atau objek, sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain. Soal yang ke-10, bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Faktor kebutuhan. Kegiatan konsumsi pada dasarnya dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, konsumen memiliki kecenderungan untuk membeli produk yang sedang ia butuhkan saat itu, terlepas dari produk tersebut termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan rutin atau tidak. Faktor lingkungan pun juga sangat berpengaruh pola perilaku konsumen. Hal ini disebabkan gaya hidup yang menjadi ciri khas suatu lingkungan menciptakan skala gengsi yang membuat konsumen memiliki banyak pertimbangan dalam membeli suatu produk. Faktor harga. Selain kualitas, selain faktor kualitas hidup, ada juga faktor harga. Selain kualitas, faktor harga juga merupakan pertimbangan signifikan dalam memilih suatu produk. Harga produk yang terjangkau, affordable, akan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dibanding produk yang harganya yang mahal. Soal yang ke-11, apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulasi oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus menyebabkan miskomunikasi. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusun, dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Soal yang ke-11, bagaimana persepsi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusun, penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa seorang yang akan membeli dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi yang dihadapinya, sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang berbeda dari kenyataan yang ada. Persepsi merupakan salah satu dari berbagai faktor pilihan konsumen terhadap produk. Biasanya konsumen yang termotivasi tentang suatu produk setelah siap untuk melakukan pembelian. Soal yang ke-13, informasi apa saja yang bisa diperoleh dari perilaku konsumen? Yang pertama, keinginan konsumen untuk membeli. Dari studi ini, kamu bisa mendapatkan pemahaman tentang pengaruh campaign terhadap konsumenmu. Yang kedua, ada analisis campaign melalui
studi ini kamu dapat memahami respon konsumen terhadap campaign. Yang ketiga, analisis dan sentimen. Melalui studi ini kamu bisa memenuhi sentimen konsumen terhadap brand atau produkmu. Yang soal yang ke-14, jelaskan apa yang dimaksud dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Segmenting atau yang sering dikenal dengan segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori. Dalam segmentasi pasar terdapat beberapa variabel yang harus Anda perhatikan, seperti aspek demografis, psikografis, maupun behavior atau perilaku konsumen. Targeting adalah menetapkan target pasar yang ingin Anda sasar. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Adapun positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Soal yang ke-15, jelaskan dasar-dasar dalam melakukan segmentasi. Segmentasi geografi yang berarti segmentasi konsumen dilakukan berdasarkan wilayah, misalnya kota, bahasa, provinsi, dan negara, atau kode pos. Contoh produk yang cocok dipasarkan berdasarkan segmentasi geografi adalah payung atau jas hujan untuk wilayah kota. Segmentasi demografi yang berarti membagi pasar berdasarkan umur, pendapatan, jenis kelamin, pekerjaan, suku, dan sebagainya. Contoh produk yang cocok dipasarkan berdasarkan segmentasi demografi adalah pembalut. Segmentasi psikografis yang berarti membagi pasar berdasarkan opini, aktivitas, atau ketertarikan terhadap suatu hal. Soal yang ke-16, ada beberapa syarat segmentasi yang efektif. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, measurable atau bisa diukur. Segmentasi pasar haruslah sesuatu yang bisa diukur, baik itu pengukuran dari segi luasnya, besarnya, atau daya beli dari konsumen kepada segmen pasar tersebut. Yang kedua, accessible, bisa dijangkau. Syarat dari segmentasi pasar selanjutnya adalah dapat dijangkau. Artinya strategi pemasaran yang ditetapkan bisa dilakukan dan dapat melayani segmen pasar tersebut dengan maksimal. Yang ketiga, substansial, cukup besar. Segmen pasar haruslah besar, tujuannya agar dapat memberikan keuntungan saat dilayani oleh sebuah perusahaan tertentu. Yang keempat, differentiable. Segmentasi pasar juga mensyaratkan adanya perbedaan. Maknanya adalah segmen pasar yang ada harus dapat dibedakan dengan jelas antara segmen dengan segmen yang lainnya. Yang kelima, actionable. Selain beberapa syarat yang telah disebutkan di atas, segmentasi pasar juga harus bisa dilayani dan dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan. Soal yang ke-17, sebutkan dan jelaskan tingkatan dalam segmentasi. Pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama keseluruhan konsumen. Segmen menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Pemasaran ceruk atau marketing niche berfokus pada subgrup di dalam segmen. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Pemasaran mikro praktik, penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. Soal yang ke-18, jelaskan model sederhana pengambilan keputusan pembelian konsumen. Tahapan masukan atau input pada tahap masukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam usaha pemasaran yang dilakukan oleh pemasaran atau kualitas produk itu sendiri, harganya, dan menciptakan citra merek yang baik. Kemudian pengaruh lingkungan sosial eksternal atau konsumen. Tahap proses, pada tahap ini memfokuskan bagaimana cara konsumen dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi oleh faktor psikologi, motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, dan sikap. Evaluasi alternatif konsumen sebelum melakukan tahap pembelian akan suatu produk juga melihat alternatif lainnya yang dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen akan memilih pada atribut yang akan memberikan manfaat yang dicari.
Soal yang ke-19, jelaskan motif-motif pembelian menurut Bukhari 2004. Menurut Bukhari Alma, ada 3 macam yang mengenai motif-motif pembelian, yaitu yang pertama primary buying motif, yaitu motif membeli yang sebenarnya. Misalnya kalau orang mau makan, maka akan mencari nasi. Selective buying motif, yaitu pemilihan terhadap barang. Ini berdasar rasio, misalnya apakah Anda ada keuntungan bila membeli sesuatu. Yang ketiga, patronage buying motif adalah seleksi atau tidak tertentu. Pemilihan ini bisa diambil karena layanan memuaskan, tempatnya dekat, cukup persediaan barang, ada halaman parkir, orang-orang besar yang suka berbelanja di situ. Soal yang ke-20, kriteria yang digunakan konsumen selama pengambilan keputusan akan tergantung pada beberapa faktor. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, pengaruh situasi. Yang kedua, kesamaan alternatif pilihan. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, keterlibatan. Yang kelima, ada pengetahuan. Soal yang ke-21, ada 4 sudut pandang dalam menganalisis pengambilan keputusan konsumen. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, pandangan ekonomi. Konsumen sering dianggap sebagai pengambil keputusan yang rasional. Yang kedua, pandangan pasif. Menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi pasar pemasar. Yang ketiga, pandangan kognitif. Menggambarkan konsumen berada di antara pandangan ekonomi dan pandangan pasif yang ekstrim, yang tidak dapat memperoleh pengetahuan yang mutlak mengenai semua alternatif produk yang tersedia. Yang keempat, pandangan emosional. Mengambil keputusan yang emosional atau impulsif menurut desakan hati. Soal yang ke-22, menurut Kotler 1997, ada beberapa tahap dan mengambil suatu keputusan untuk melakukan pembelian. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, ada pengertian masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasikan keadaan yang dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru. Memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Soal yang ke-23, apa saja yang saudara dapatkan setelah Anda membaca modul perilaku konsumen? Teori-teori apa saja yang dapat saudara pelajari setelah Anda mempelajari modul perilaku konsumen? Saya dapat memahami faktor-faktor psikologis dan sosial budaya konsumen serta pengaruhnya terhadap proses pengembalian keputusan konsumen tersebut. Soal yang ke-24, jelaskan tafsir ayat-ayat konsumsi dan implikasikan terhadap pengembangan ekonomi Islam. Bahwa perilaku ekonomi Islam tidak didominasi oleh nilai alamiah yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Ada nilai di luar diri manusia yang kemudian membentuk perilaku ekonomi mereka. Sekian dari saya, Raden Azmi Tiratapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.